Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, jadi di video kali ini adalah video lanjutan dari yang aku bilang 4 jenis bahan pengganti di clothingan. Jadi ini lanjutannya kemarin gitu ya. Karena aku waktu itu sempat nyinggung tentang DTF dan sekarang akan aku bahas tentang DTF lebih lanjut lagi. Oke, jadi di sini aku akan sharing cara hitung HPP ya. HPP buat teman-teman yang mungkin mau memulai bisnis clothing dengan menggunakan sablon DTF. Nah, di sini POV-nya atau point of view-nya itu adalah kita sebagai pemilik brand, bukan sebagai vendornya ya teman-teman. Nah, gimana sih hitung-hitungannya biar kita tahu real HPP-nya itu kena berapa gitu ya. Karena kebanyakan teman-teman ini nggak tahu gitu HPP produksi untuk DTF itu yang bener berapa. Dan dari situ akhirnya banyak juga yang tanya ke aku, Mas itu kenapa kok bisa jualan di e-commerce dengan harga 50.000, 40.000. Nah sebenarnya HPP-nya berapa sih? Dan untuk jawabannya sebenarnya udah sering banget aku jawab, baik itu di konten YouTube udah pernah, di komen, di live streaming juga udah pernah. Jadi mungkin di sini aku akan coba bahas lebih detailnya, settingannya gimana gitu ya untuk teman-teman yang pengen mengerjakan atau yang pengen produksi menggunakan sablon DTF. So kalau gitu langsung aja kita masuk ke Corel Draw-nya. Oke, sekarang aku udah masuk di Corel Draw-nya. Terserah kalian mau pakai Corel Draw berapa. Tapi di sini yang pengen aku tekankan, kalau misalnya kalian pengen cetak DTF, yang pertama wajib tanyakan ke vendor tersebut mereka menggunakan format tinta apa, RGB kah atau CMYK. Nah, kalau misalnya teman-teman produksi di tempatku, itu kita sekarang menggunakan format RGB gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita ngomongin area cetak di DTF, itu setauku ada dua jenis. Yang pertama 30 kali 100 cm, kemudian yang kedua ada di 60 kali 100 cm. Kalau di tempatku itu kita sekarang padnya atau area cetaknya itu bisa di 31 cm. Jadi kertas kita itu 32 cm. Jadi untuk jaga-jaga jarak itu paling amannya antara 30 atau 31. Nah, untuk pertama, kalau misalnya teman-teman masih belum tahu, itu kalian bisa langsung masuk file, terus new. Nanti kalian di sini pilih yang CMYK atau RGB. Kayak aku tadi bilang, sesuaikan sama format warna dari vendor kalian. Karena di tempatku menggunakan RGB, otomatis kita harus klik yang RGB. Kemudian page size-nya ini kita 31 karena area cetakku itu bisa 31 kali 100 cm. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk settingan meteran itu aku menyarankan buat teman-teman yang memang pengen cetak DTF itu yang at least lebih dari 1 atau 2 pieces ya teman-teman. Karena kalau misalnya kalian cetak 2 pieces, daripada kalian kena area cetak standar, itu aku sarankan kalian order untuk cetaknya aja di 1 meter gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau ngepres sendiri bisa, atau kalian pengen sekalian produksi di vendor, sekalian kaosnya juga bisa. Tapi setauku yang paling lebih murah itu kalian bisa cetak meteran. Dan ini cara settingnya teman-teman. Jadi di sini aku udah bikin dua contoh desain ya teman-teman, yang biasanya banyak formatnya dipakai sama brand clothingan ya. Yang pertama di sini dengan 1 desain, kemudian yang kedua di sini ada 2 desain. Nah, kelebihannya kalau misalnya kalian cetak 1 meter langsung, itu kalian enaknya bisa cetak untuk beberapa artikel atau beberapa kaos seperti ini ya. Contohnya untuk 1 desain biasanya dengan format 10 nih ya, 10 cm kali 16 cm itu kalian bisa pasang di sini, sesuaikan aja sama luas dari 1 meter ini. Kalian plot aja, dan aku biasanya seperti ini kalau misalnya pengen cetak untuk area depan aja. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dengan ukuran 10 kali 16 cm dalam 1 meter itu kita bisa produksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 desain atau 10 DTF. Ini untuk label ya teman-teman. Aku biasanya masukin ini 4,3 kali 6,5 untuk label di area leher sini. Jadi aku ngepres di bagian depan sama di area belakang leher sini. Nah, jadi dalam 1 meter itu kita bisa untuk 10 kaos gitu ya. Daripada kalian mungkin cetak cuma area 10 kali 16 satuan, itu menurutku akan jatuh lebih mahal. Jatuhnya akan lebih mahal daripada kalian
spare untuk 1 meter. Untuk harga sendiri relatif bisa dibilang bervariasi ya teman-teman antar vendor ya. Jadi aku nggak bisa ini mahal ini murah ya, tergantung vendor, karena aspek mahal atau murahnya itu tergantung dari banyak hal. Kalau misalnya kita ngomongin DTF, dari mungkin mesinnya yang mereka pakai, kemudian juga kertas atau padnya dari yang vendor sediakan. Semakin mahal biasanya dia akan padnya semakin bagus gitu, karena ya ada harga ada barang. Tapi juga ada mungkin ya teman-teman, ada yang cocok sama harga yang murah, ya itu silakan gitu kan, selera juga. Jadi di sini yang terpenting bukan di harga yang bakalan aku kasih, tapi di sini aku akan bahas lebih ke settingannya aja ya. Jadi kalau misalnya harga ya terserah, tergantung budget kalian aja gitu. Ini ya, kurang lebih kalau misalnya kita sediakan 1 meter itu dengan ukuran 10 x 16 cm, kita dapat 10 DTF ini. Kemudian kalau misalnya kita coba 2 desain seperti ini dalam 1 meter, ini dengan ukuran 23 x 33 cm ya teman-teman. Lebarnya 23, ke bawahnya 33,6 cm seperti ini. Jadi dalam 1 meter itu kita bisa cetak 1, 2, 3 lebih gitu ya, 3,5 lah. Nah ini nanti depannya mana mas? Ya depannya mungkin nanti aku akan cetak di kertas berbeda gitu. Jadi orderannya kan setiap 1 meter gitu. Jadi nanti untuk meter kedua itu mungkin akan aku plot untuk gambar depannya aja kayak gini. Nah nanti kita setting jadinya kena berapa gitu. Udah gitu aja. Simpel kan cara hitungnya tuh gini. Nah untuk yang sebelah sini ini untuk label sini teman-teman, label belakangnya ini belum aku ganti ya, harusnya merah gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah untuk cara hitungnya gampangnya gini. Dalam 1 meter itu kalian dapat harga berapa? Anggaplah kalau misalnya kalian produksi di tempatku itu kisaran di 75.000 ya, 75.000. Kalian dalam 1 meter itu dengan desain seperti ini kalian bisa dapat 1, 2, 3. Anggaplah 3 untuk 3 kaos ya. Ya udah tinggal dibagi 3 aja. Bagi 3 25.000. Jadi dalam 1 kaos itu HPP kalian dalam 1 kali cetak itu 25.000. Sedangkan untuk yang ini kan lumayan banyak nih. Ini lebih enak. Dapat 10 gitu ya. Anggaplah 75.000 tadi dibagi 10. 7.500. Jadi dalam 1 kaos ini itu HPP kalian untuk cetak DTF-nya itu 7.500. Tinggal nanti ditambah berapa harga kaos yang kalian dapatkan. Nah, enaknya DTF ini adalah ketika kalian anggaplah kalian beli atau kalian order kaos polosnya entah itu di e-commerce atau kalian pesan kain sendiri. Nah, untuk DTF-nya itu kalian bisa order sendiri. Dalam artian ya kalian bisa cetak ke tempat produksi untuk DTF, nanti dikirim barangnya, terus nanti dipotong-potong untuk DTF-nya, terus kalian tinggal press sendiri. Terserah mau pakai mesin press bisa atau mau pakai setrika juga bisa. Cuma kalau misalnya setrika ya itu perlu lebih hati-hati lagi aja. Seperti itu. Tapi ya bisa gitu. Nah, basically kalau misalnya kita ngomongin DTF itu semakin kecil area cetak kalian atau semakin kecil desain kalian itu akan jauh lebih murah jatuhnya. Kayak tadi ya 2 contoh tadi, untuk yang 1 desain yang dengan ukuran seperti itu kalian bisa dapatkan 10 desain untuk 10 kaos gitu kan. Sedangkan untuk yang satunya dengan ukuran 23 cm untuk lebarnya, bawahnya 30 cm, itu jatuhnya cuma dapat 3 kaos aja. Jadi semakin kecil area cetak kalian itu akan semakin murah. Nah untuk DTF itu juga bisa untuk label di leher nih teman-teman, kayak aku contohin tadi. Dalam 1 meter itu kan sebenarnya bebas, kayak aku tadi bilang, hak kalian dalam 1 meter mau masukin berapapun desainnya selama masih lingkup areanya itu ya silahkan aja. Jadi saranku sih daripada cuma mungkin cuma desain depannya sama belakangnya aja, sekalian juga untuk label yang ada di belakang leher seperti itu. Oke, untuk kesimpulan aku rangkum singkat. Jadi yang pertama, pastikan kalian tanya dulu ke vendor ukuran area cetaknya itu berapa, yang 30 cm x 100 cm atau yang 60 x 100 cm. Kemudian yang kedua, format untuk warnanya RGB kah atau CMYK. Kemudian yang ketiga, tentukan ukuran desain kalian. Karena kalau misalnya kita ngomongin DTF itu harus detail. Berapa kali berapa sentinya itu harus jelas. Karena kalau nggak gitu ya vendor pun untuk mengira-ngira takut salah juga
gitu. Karena kalau misalnya teman-teman cuma ngasih mockup aja tanpa pengen berapa sentinya untuk lebarnya, ya nanti jatuhnya sebenarnya apa ya, ada nggak enaknya kalau misalnya nggak pas dalam produksi, entah itu dari pihak vendornya atau dari yang pemesan, seperti itu. Jadi untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut, usahakan kalian harus kasih ukuran fix, ukuran jelasnya berapa kali berapa senti. Yang keempat, ini tadi aku sempat lupa untuk mention tentang format desain. Nah, untuk format desain dari DTF itu kalian bisa pakai PNG, bisa pakai file mentahan kayak PSD, Corel, atau AI, itu juga bisa. Nah, kalau misalnya kalian pengen pakai PNG, usahakan dari file kalian itu sudah diformat dalam bentuk warna sesuai dengan vendor kalian, kayak tadi RGB kah atau CMYK. Itu udah sesuaikan, karena kalau misalnya dari teman-teman misal CMYK dari format kalian, kemudian kalian ternyata masukin ke vendor itu formatnya adalah RGB, ya jangan salahin vendornya kalau ada perbedaan di warna, karena RGB sama CMYK itu mereka bisa dibilang mirip tapi ya ada bedanya gitu. Yang lebih kelihatan jelas itu di warna, sepengalamanku ya teman-teman, kayak di warna merah, warna kuning, abu-abu pun itu juga ada perbedaan CMYK dengan RGB gitu. Daripada salah gitu kan, mending kalian sediakan memang format yang sesuai dengan vendor kalian. Kemudian yang kelima, yang terakhir, untuk DTF ini kalian bisa cetak hanya ya kertasnya aja, atau kalian bisa sekalian produksi. Nah, kalau misalnya menurut teman-teman kalian punya link atau kalian punya stok kaos yang memang menurut kalian oke, daripada beli di vendor tersebut, ya nggak masalah. Kalian beli DTF-nya aja, kertasnya, it's okay. Terus kalian guntingin sendiri, kalian press sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya mesin press, itu saranku sih pakai setrika bisa gitu. Aku udah pernah coba beberapa kali, memang bisa gitu. Cuma ada hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Nah, biasanya aku nonton itu dari YouTube, itu udah ada banyak teman-teman yang nge-share cara setrika sablon DTF, dan banyak yang works juga untuk tipsnya gitu. Karena kalau misalnya kita beli mesin press pun sebenarnya untuk harganya ya relatif macam-macam gitu ya. Mulai dari yang 1,5 sampai yang 5 juta ke atas juga ada gitu. Jadi ya sesuaikan sama budget teman-teman aja gitu. Karena kalau misalnya kita pakai DTF itu relatif lebih fleksibel sebenarnya. Nah, sekalian aku pengen promosi juga. Jadi kita sekarang udah ada mesin DTF sendiri, dan misalnya teman-teman pengen produksi di tempat kita juga bisa. Nanti bakalan dibantuin sama adminnya Masahiro. Dan kalau misalnya kalian pengen coba untuk produksi DTF, bisa langsung aja kontak Instagramnya di @masahirocloth. Nanti dibantu sama adminku di situ, atau kalian bisa langsung aja cek link di description gitu. Oke, jadi gitu aja teman-teman cara setting untuk DTF, simple banget, tapi poin-poin simple ini sebenarnya bisa menentukan hasil kalian itu maksimal atau enggak ketika kalian cetak DTF. So, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang nggak ngerti, kalian bisa coba komen di bawah. Siapa tahu aku bisa bantu jawab untuk pertanyaan tentang DTF ini ya teman-teman. So, kalau gitu, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up, paper claw out. Bye-bye teman-teman, thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.